Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Oksi yang bertugas pada siang hari ini. Di sini saya akan melakukan konseling pada Ibu ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi dini gangguan pemusatan pemerhatian dan hiperaktif pada anak Ibu yang bertujuan untuk mengetahui secara dini adanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif pada anak umur 36 bulan ke atas ya Bu. Untuk jadwal deteksi dini GPPH ini dilakukan atas indikasi atau bila ada keluhan dari orang tua atau pengasuh anak dan kecurigaan tenaga kesehatan, kadar kesehatan, BKB, petugas padu, pengelola TPA dan guru TK. Keluhan tersebut dapat berupa keadaan anak tidak bisa duduk tenang, anak selalu bergerak tanpa tujuan dan tidak mengenal lelah, perubahan suasana hati yang mendadak, seperti itu ya Bu ya. Lalu untuk alat yang digunakan itu adalah formulir deteksi dini gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Lalu Bu, cara menggunakan formulir deteksi dini GPPH ini, yang pertama mengajukan pertanyaan dengan lambat, jelas dan nyaring, satu persatu. Perilaku yang tertulis pada deteksi dini, lalu melakukan pengamatan kemampuan anak sesuai dengan pertanyaan pada formulir deteksi dini GPPH ini. Lalu keadaan yang diamati pada anak dimanapun anak berada, misal ketika di rumah, sekolah, pasar, toko dan lainnya. Setiap saat dilakukan setiap saat ya Bu ya. Lalu mencatat hasil pengamatan selama dilakukan pemeriksaan, seperti itu Bu. Untuk hasil deteksi dini GPPH ini diberikan nilai pada masing-masing jawaban sesuai dengan bobot nilai ya Bu ya. Dan jumlah masing-masing jawaban menjadi nilai total. Jadi untuk nilai 0 jika keadaan tersebut tidak ditemukan pada anak, nilai 1 jika keadaan tersebut kadang-kadang dilakukan pada anak, nilai 2 jika kadang-kadang nilai tersebut dilakukan pada anak, nilai 3 jika keadaan selalu ada pada anak. Jadi apabila nilai total 13 atau lebih, anak memungkinkan dengan GPPH, seperti itu ya Bu ya. Ini untuk tindak lanjut Ibu, deteksi dini GPPH anak prasekolah, yaitu yang pertama anak dengan kemungkinan GPPH dapat dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembang anak untuk konsultasi dan lebih lanjut. Bila nilai total dari 13 tetapi Anda ragu-ragu, jadwal pemeriksaan ulang 1 bulan kemudian. Mengajukan pertanyaan kepada orang tua terdekat dengan anak, misalnya orang tua, nenek, guru dan lainnya, seperti itu ya Bu ya. Lalu ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Silakan Ibu nanti menjawab saja, tidak usah ragu-ragu ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kita mulai ya Bu ya. Jadi Ibu, untuk pertanyaan yang pertama itu, apakah anak tidak kenal lelah atau aktivitas yang berlebihan? Enggak. Tidak ya Bu ya. Mudah menjadi gembira atau impulsif itu ya, sering mudah gembira gitu loh Bu. Enggak. Mengganggu anak-anak lain? Kadang-kadang. Gagal menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai, rentang perhatian pendek, Kadang-kadang. menggerak-gerakkan anggota badan atau kepala secara terus-menerus, Kadang-kadang.
kadang-kadang. Kurang perhatian, mudah teralihkan. Enggak. Permintaannya harus segera dipenuhi, mudah menjadi frustasi. Kadang-kadang. Sering dan mudah menangis. Kadang-kadang. Suasana hatinya mudah berubah dengan cepat dan drastis. Kadang-kadang. Letak kekesalan, tingkah laku eksplosif dan tidak terduga. Kadang-kadang. Baik Ibu, ini jadi jumlah totalnya ini lebih dari 13 ya Bu ya. Apabila Ibu ingin memeriksakan anak ke dokter, saya persilakan. Apabila Ibu masih ragu-ragu, Ibu bisa datang lagi ke sini untuk melakukan tes ulang seperti itu ya Bu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ya Bu ya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Selamat siang.